Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang sistematika penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan bahasa yang digunakan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu bahasanya baik dan benar. Yang kedua, kata-kata yang sopan. Yang ketiga, kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Keempat, tulisan mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Kelima, sistematika penulisan, surat, urut, dan lengkap. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberi tugas kepada kalian untuk membawa iklan lowongan pekerjaan yang dimuat bisa di koran, internet, atau majalah. Nah, silahkan kalian bergabung menjadi satu dengan teman yang membawa sejenis, misalnya koran dengan koran, yang internet dengan yang internet, yang majalah dari yang majalah, bergabung menjadi satu. Silahkan bentuk kelompok sesuai dengan jenis lowongan pekerjaan yang dibawa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini juga disebut model terpisah. Namun dalam praktiknya, jenis yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar pekerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Nah, untuk yang iklan, nanti pembuatan suratnya seperti kata-kata sebagai berikut. Tolong didengarkan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian tanggal yang isinya menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenaan dengan hal tersebut, saya dan selanjutnya diteruskan. Terus kalau informasi dari seseorang, menurut informasi dari Bapak perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan sehubungan dengan hal itu nah itu dilanjutkan sesuai dengan nanti kita akan belajar pembuatannya. Terus ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja seperti website instansi seperti sekolah, rumah sakit, atau kantor itu seperti berdasarkan dengan pengumuman nomor tanggal tentang penerimaan karyawan PT maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, begitu selanjutnya diteruskan. Terus keempat, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri itu yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada Nah, ini berbeda sumber penulisan surat ya karena berdampak pada bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang dibuat sudah menggunakan format standar. Kedua, penulisan surat sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma. Terus ketiga, kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Itu misalnya informasi lowongan bersumber dari media massa
maka pelamar mencantumkan sumber di awal, kemudian baru pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu punya tips untuk kalian. Tips membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa baik dan benar itu maksudnya bahasa baku yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan itu bersifat surat formal, maka menggunakan bahasa yang baku. Beda dengan kalau kita membuat surat untuk saudara, itu maksudnya surat tidak formal. Kita bisa menggunakan bahasa gaul, atau kalau untuk teman sendiri kita bisa menggunakan kalimat yang akrab. Yang kedua yaitu format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Terus ketiga, surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual alias ditulis dengan tangan. Pastikan kertas yang dipakai bersih, tidak terlipat, tidak ada bekas hapusan, bekas tipek, dan sebagainya. Keempat, lengkapi data-data yang dibutuhkan oleh tempat melamar kerja, seperti daftar riwayat hidup, terus fotokopi SKCK, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan sebagainya. Terus kelima, lampiran surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, untuk kalian materi di kelas 12 ini mengajarkan kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar bisa digunakan ilmunya untuk kedepannya. Nah, kita akan belajar mengenai sistematika surat penulisan. Sistematika yang di sini yaitu urutannya. Nah, yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal berada di pojok kanan atas. Kalau kita buat surat lamaran pekerjaan itu tempat dan tanggalnya berada di pojok kanan atas. Misalnya tempatnya di Bantul, tanggal 20 Februari 2020. Nah, itu tidak menggunakan tanda titik di akhir kata karena bukan merupakan sebuah kalimat. Terus selanjutnya kedua yaitu lampiran dan hal. Lampiran dan hal tidak boleh disingkat seperti lampiran. Terus ketiga, alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jadi kalau menuliskan jabatan di dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh menggunakan kata bapak dan ibu, harus lengkap. Misalnya jabatannya sebagai manajer atau direktur dan sebagainya. Terus keempat, salam pembuka. Salam pembuka setelah kata dengan hormat menggunakan tanda baca koma. Terus kelima, alenia pembuka. Alenia pembuka menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Keenam, isi. Nah, di isi ini ada unsur-unsurnya seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, terus umur, dan sebagainya. Harus diisi dengan jelas. Terus unsurnya berikutnya yaitu menyatakan maksud dan tujuan pelamar pekerjaan. Misalnya kita di situ mau melamar sebagai office boy atau sebagai karyawan atau sebagai supervisor. Nah, itu harus dicantumkan dengan jelas. Terus
menyatakan lampiran. Lampiran di sini harus pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta instansi tersebut. Itu seperti syarat kalau kita melamar pekerjaan yang diminta oleh instansi tersebut, misalnya seperti fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, fotokopi SKCK. Nah, misalnya di sini kalian besok kalau udah bekerja, kalau misalnya sudah bekerja sebelumnya, itu kan mendapat sertifikat pengalaman pekerjaan, itu juga bisa dicantumkan. Terus kalian misalnya mempunyai sertifikat keahlian, misalnya ahli di bidang TI, di bidang Excel-nya atau apanya gitu, dicantumkan juga. Terus ketujuh itu penutup. Penutup menunjukkan keantusiasan seorang melamar pekerjaan yang dituju. Misalnya kata-kata seperti saya sangat berharap ibu atau bapak mempertimbangkan selanjutnya gitu. Terus kedelapan, tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama terang berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap. Jadi di bawahnya itu ditulis nama yang lengkap, tidak boleh nama samaran atau nama panggilan. Nah, selanjutnya kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika surat dan ketentuan bahasa yang baik dan benar. Nah, kalian membuatnya itu berdasarkan yang kalian bawa. Misalnya kalian membawanya dari sumber internet, terus kalian lihat di situ apa saja yang dibutuhkan, bisa dipaparkan nanti di pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk yang koran atau dari majalah itu silahkan kalian baca-baca dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan kepada ibu. Terus ibu kasih waktu membuat surat lamaran pekerjaan selama 20 menit. Dan juga bila mengalami kesulitan bisa disampaikan di sini atau ditanyakan kepada ibu. Sudah selesai anak-anak. Silahkan ketua kelasnya mengumpulkan jadi satu dan nanti dibawa ke kantor ibu. Baiklah, pelajaran kali ini cukup sekian. Bila ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.